Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kami memuji nama-Mu senantiasa. Haleluya Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia
dahsyat. Kami bersyukur jadi anak-Mu. Kami bersyukur jadi umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita punya Allah yang ajaib. El Pele, L-O-C Pele, God of Wonders. Kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Dan Dia Allah yang berkuasa atas segala keadaan, atas segala sesuatu. Dan Dia Allah yang Maha Tahu. Dia melihat semuanya. Kondisi sekeliling kita, keadaan kita tidak perlu takut. Dan kita harus menyadari bahwa Allah itu Allah yang bertindak. Tapi juga kita harus sadar bahwa ada oknum yang jahat yang selalu berusaha mengacau semuanya ini. Dialah yang membuat manusia menderita. Dia adalah si pencuri, pembunuh, pembinasa, yaitu yang bernama iblis itu. Dia yang mengacaukan semuanya. Bapak sudah lihat, Allah menciptakan dunia dalam keadaan yang sangat baik. Allah menciptakan Adam dan Hawa dalam keadaan yang baik pula. Allah menyuplai mereka dengan segala kebaikan dan sebagainya. Iblis tidak mau tinggal diam. Dia datang untuk mengacau dengan tipuannya, dengan rayuannya, hasutannya, dan sebagainya. Jadi kita lihat, kalau ada tipuan, rayuan, hasutan, itu bukan dari Allah, itu dari iblis. Dan akhirnya, ini kondisinya. Penderitaan terjadi, kesulitan terjadi, karena si iblis ini. Nah, lalu bagaimana dengan Allah? Dia tetap Allah yang baik, dia tetap Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Itulah sebabnya dia juga tidak tinggal diam. Melihat manusia menderita, Allah merencanakan keselamatan.
Dia berikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Dan kita lihat ketika Yesus ada di dunia ini, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan menyelamatkan manusia, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang menderita, bahkan memberikan hidup yang kekal, pengampunan dosa, supaya manusia diselamatkan. Inilah Yesus. Nah, oleh karena itu bagaimana sikap kita saat ini? Sekalipun keadaan sekeliling seperti ini dan sebagainya, mari kita tetap memahami bahwa Dia adalah Sang God of Wonders. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Nah, untuk itu ada satu rahasia penting yang harus kita pahami. Mari kita lihat bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ya, saya kira ayat ini ayat yang kita kenal dengan baik. Tapi mungkin sebatas kenal saja. Mari saat ini kita pahami betul apa sebetulnya yang dimaksudkan di sini. Dikatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada dua hal penting yang harus kita pahami dalam ayat ini. Yang pertama, mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Yang kedua, kehendak Allah adalah supaya kita mengucap syukur. Bahkan dikatakan di situ dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi pagi ini kita merenungkan dua hal penting ini. Bagaimana Allah itu menghendaki, Allah itu mau supaya kita selalu mengucap syukur kepada Dia, Sang God of Wonders, di dalam Kristus Yesus, yang kita kenal dalam nama Yesus. Kita mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, berarti kita mengabdi kepada Dia, Sang God of Wonders juga. Dan Allah menghendaki supaya kita selalu bersyukur kepada Dia. Ini yang pertama, kita camkan, itu adalah kehendak Allah. Jadi kehendak Allah adalah mengucap syukur. Nah, lalu yang kedua, bagaimana mengucap syukurnya? Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini yang akan kita bicarakan yang kedua. Di dalam bahasa aslinya dikatakan en panti evcharistite. Nah, kata en itu merupakan preposition yang menyatakan lokasi, di. En panti, dari pan, pasa, every, all. Jadi segala, semua, seluruh, di dalam semua, di dalam segala, di dalam seluruh. Segala keadaan, seluruh hal, semuanya. Tidak peduli itu putih, hitam, merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Dalam semua itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ya, en panti evcharistite. Nah, evcharistite itu evcharisteo. Dari dua kata, F itu adalah good, baik. Charisteo itu kata charis, itu menyatakan grace. Sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, anugerah Tuhan. Nah, charisteo itu sebetulnya mengarah kepada thankfulness, keterima kasihan, berterima kasih. Jadi
Di dalam segala hal dikatakan selalu mengucap syukur dengan baik atau mengungkapkan sesuatu yang baik. Itulah mengucap syukur. Evcharisteo. Ya. Jadi Evcharisteo itu adalah mengungkapkan sesuatu yang baik kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, kita seolah-olah sudah dikondisikan seperti ini. Kalau keadaan baik, maka ungkapannya ya baik. Tapi kalau keadaan tidak baik, maka ungkapannya ya tidak baik. Kalau keadaannya baik, oh syukur, seneng aku, ya seneng hatiku. Selamat, untung. Tapi kalau keadaan tidak baik, waduh, ciloko ini. Waduh, gimana nih? Wah, mati, dan seterusnya. Nah, ini yang tidak diajarkan di sini. Yang diajarkan adalah dalam segala hal mengungkapkan yang baik. Nah, dalam hal ini kita harus mengerti bahwa segala keadaan itu bukan keadaannya yang diterima kasih ini. Kita berterima kasih karena keadaan, bukan. Tapi dalam segala hal, bukan karena segala hal. Ingat kata N, panti, di dalam segala hal, bukan karena. Seringkali juga banyak orang keliru. Dalam keadaan tidak baik, katanya harus berterima kasih, ya sudah, terima kasih Tuhan karena sakit ini, karena penderitaan ini, terima kasih Tuhan. Oh bukan, salah. Dalam segala hal. Jadi keadaan baik, keadaan tidak baik sekalipun tetap mengungkapkan sesuatu yang baik tentang dia. Nah, kita tahu konsep yang benar tentang Yesus. Dia adalah Sang God of Wonders, yaitu yang kita ungkapkan. Jadi contohnya begini, praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dapat hadiah, menyenangkan. Langsung mengungkapkan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Aku bersyukur bukan karena hadiah ini. Aku bersyukur karena Engkau adalah God of Wonders. Engkau bisa membuat aku terima hadiah. Engkau bisa membuat aku mengalami kebaikan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Engkau God of Wonders, Engkau Allah yang baik, dan seterusnya. Itu kalau terima hadiah. Sekarang kalau tidak terima hadiah, dalam keadaan yang tidak baik, mungkin malah dicemooh orang dan sebagainya, atau dalam kondisi sakit dan seterusnya, kita tidak diajarkan begini, terima kasih Tuhan atas penyakit yang kau berikan ini. Bukan. Itu karena. Tapi di sini dikatakan bukan karena, tapi dalam segala hal. Dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sakit dan seterusnya, tetap mengatakan, Tuhan, Engkau adalah God of Wonders. Kau Allah yang baik. Justru dalam keadaan seperti ini kami menyadari bahwa Engkau bukan merencanakan yang tidak baik. Ini adalah musuh yang merencanakan semuanya. Engkau tetap Allah yang baik. Kami mengungkapkan segala yang baik tentang Engkau. Evcharisteo. Kami bersyukur kepadamu karena kami punya Allah yang ajaib. Allah yang menyembuhkan. Adonai, Rove. Nah, itu yang diajarkan ayat ini. Jadi bukan fokusnya keadaan. Orang sakit kemudian, terima kasih atas penyakit yang kau berikan. Memang kau menghendaki sakit. Bukan, salah. Fokusnya harus kepada God of Wonders. Dalam keadaan sakit ini, ya. Ungkapannya demikian. Sesuai dengan ayat ini. Seperti ini, coba perhatikan. Engkau adalah God of Wonders. Engkau Adonai Rove, Allah yang menyembuhkan. Kami terima mujizat-Mu. Kami percaya akan Engkau, Yesus. Engkau adalah God of Wonders. Itu yang diajarkan ayat ini. Dalam keadaan apapun juga, bukan fokusnya kepada keadaan.
cuma dikatakan di dalam segala keadaan, bukan karena. Jadi fokus kita tetap adalah God of wonders. Nah, dan ternyata saudara sekalian, sebagai akhir, tadi kita bicara dua hal. Yang pertama adalah kehendak Allah, yang kedua ini kita belajar mengenai bagaimana mengucap syukur yang benar. Nah, sekarang sebagai penutupnya kita lihat, ternyata ucapan syukur atau Evcharisteo ini mempunyai kuasa yang dahsyat, mendatangkan kuasa yang dahsyat, mendatangkan keajaiban. Ya jelas, karena kita berdoa kepada Sang God of Wonders kok, Allah yang ajaib dan mulia, Allah yang besar, nah, maka keajaiban terjadi. Nah, untuk itu saya ajak saudara melihat di dalam Mazmur, ya, pasal yang ke-22, kita baca ayat yang ke-4. Kalau di dalam bahasa Inggris, yang dicantumkan di dalam Alkitab elektronik atau gadget, itu ditulis ayat 3, tapi di dalam Alkitab buku bahasa Indonesia itu ayat 4. Dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, We'ata kados Yosef tahilot Israel. Engkau yang kudus, Ata kados Yosef, engkau duduk bertakhta tinggal. Yosef, dari akar kata Yashab, tahilot Israel, di atas puji-pujian orang Israel. Tahila, kata tahila itu adalah suatu praise. Evcharisteo juga, satu ungkapan yang indah tentang Allah. Jadi Tuhan itu hadir di dalam Evcharisteo kita, puji-pujian kita. Nah, kalau God of Wonders itu hadir, maka wonderful thing akan terjadi. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan karena segala hal. Dalam segala keadaan mengucap syukur. Tuhan, Engkau adalah L-O-C-P-L, God of Wonders. Saya mengucap syukur, Evcharisteo Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Nah, dikatakan Allah hadir di dalam pujian kita, Evcharisteo kita. Nah, tehilah kita. Kalau Allah hadir, musuh lari tunggang langgang. Iblis yang coba mengikat, menjerat dan sebagainya, lari tunggang langgang. Tidak ada yang berani di hadapan Tuhan. Dan tangan Allah yang berkuasa bekerja, membereskan semua yang tidak beres. Tangan Allah yang berkuasa menyatakan mujizatnya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Oleh karena itu, mari kita lihat di sini. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur ini, dalam Evcharisteo ini. Mulai saat ini, dalam segala keadaan, tetap Evcharisteo. Tetaplah Evcharisteo. Mengungkapkan sesuatu yang baik tentang Yesus. Karena memang Dia Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Dalam segala keadaan tetap katakan, oh Engkau adalah God of Wonders. Engkau Allah yang ajaib. Dan boleh saja kita kaitkan dengan apa yang sedang kita alami. Kalau sakit kita punya Adonai Rofe, Allah yang menyembuhkan. Kalau mungkin kita sedang membutuhkan sesuatu, kita bisa katakan, Engkau adalah Adonai Yireh, Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan. God who supplies us, menyuplai kita, Adonai Yireh, dan seterusnya.
Oleh karena itu mari kita kenal Allah dengan benar, Sang God of Wonders itu. Mujizat-mujizat terjadi, kuasanya dinyatakan. Saudara yang sedang mengalami problem dalam kesehatan, pandang Yesus, God of Wonders. Dia Allah yang melakukan keajaiban. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa mujizat-Mu. Sepanjang hari ini, kami diberkati berkelimpahan, kami terima berkat-Mu. Apa yang mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Engkau. Engkau menyingkirkan semua penghalang-penghalang berkat, kami terima kelimpahan dari Engkau dalam nama Yesus. Karena Engkau adalah sumber berkat. Engkau El Shaddai, Engkau Adonai Yireh, Allah yang menyediakan, mencukupi. Dan Engkau juga Allah yang menyembuhkan Tuhan. Keadaan apapun, mungkin saat ini kami sedang sakit dan sebagainya, Engkau menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saya melihat ada perut yang sedang bergejolak, bermasalah. Saat ini kuasa Tuhan bekerja, kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus, sakit perut dilenyapkan, sehat dalam nama Yesus. Kami terima kesehatan dari Engkau Tuhan. Organ tubuh yang tidak berfungsi baik dalam nama Yesus, ginjal baru terjadi, liver baru terjadi, jantung baru terjadi, paru-paru, lambung, organ tubuh semuanya sehat dalam nama Yesus. Saraf, kulit, tulang, mata sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.